Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar dimanapun Anda berada, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini Immanuel Morning menyapa kita dengan satu tema, sumber pengharapan yang benar, yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menjadi pengangguran. Benar atau tidak? Ya, benar. Tidak ada baik orang muda dan orang dewasa, lansia, mereka maunya pengangguran. Tetapi rata-rata berkata bahwa semua orang itu maunya suatu peningkatan, ya. Meningkat gajinya, meningkat, bertambah berkatnya, bertambah pengetahuannya, bertambah segala-galanya. Semua orang itu akan berusaha bagaimana caranya supaya bertambah, bertambah dan bertambah, bukan pengangguran atau menurun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang bergigih, orang-orang yang berjuang, dia akan mendapatkan penambahan. Tetapi layaknya seorang yang pemalas, dia akan terus dalam kemalasannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Gideon pernah merasakan kebimbangan oleh sebab pengurangan dari Tuhan. Kala itu ia membawa 32.000 orang untuk bertempur melawan musuh yang tak terbilang jauhnya. Sungguh menarik, Tuhan mengatakan terlalu banyak. Jadi waktu itu ada 30.000, maka Tuhan katakan terlalu banyak Gideon, ada di ayat yang kedua dari Hakim-Hakim tadi. Tuhan meminta Gideon memulangkan setiap orang yang takut ataupun gentar. Jadi Tuhan tidak perlu orang yang gentar dan takut. Maka Tuhan berkata kepada Gideon, pulangkan mereka. Aku tidak perlu 30.000. Ya, lalu dikatakan jumlah yang tereliminasi sangat banyak. 20.000 orang tersisa. Berarti 10.000 orang yang dipulangkan. Tetapi Tuhan berkata, masih terlalu banyak. Tuhan meminta Gideon melakukan penyaringan dengan mengamati cara mereka minum air. Seperti yang terjadi sebelumnya, jumlah orang tereliminasi sangat banyak sehingga tersisa hanya 300 orang. Sungguh luar biasa, 10% dari 30.000 orang. Tuhan hanya memakai 300 orang saja. 2 kali proses pengurangan, ya. Tuhan lakukan demi sebuah tujuan, yakni mengembalikan pandangan mata Gideon ke sumber pengharapan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengangguran sama halnya dengan pengurangan. Tuhan tidak mau orang yang menganggur, Tuhan tidak mau orang yang gentar, Tuhan tidak mau orang yang tidak mau berjuang. Maka kepada Gideon dikatakan terlalu banyak, saring mereka, aku hanya butuh orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sumber pengharapan yang benar hanya di dalam Tuhan. Memang anggotanya 300, tetapi Tuhan membuat perkara yang ajaib. Bukan banyaknya pasukan, melainkan pribadi Tuhan. Apakah ada di hati saya dan Bapak Ibu? Hati Tuhan apakah ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu? Ketika hati Tuhan ada di hati kita, maka apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, percayalah sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Adakah saat ini kita mengalami pengurangan? Jika ya, tidak perlu merasa kecewa. Jika saat ini kita masih dalam pengangguran atau dalam kondisi ekonomi yang sulit, tidak perlu kecewa, namun
dekatlah dekat dengan Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang kuat. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, bukan materi, bukan kedudukan, melainkan pribadi Tuhan. Saat adanya pengurangan terjadi, berkat berkurang, perekonomian berkurang, ketika itu terjadi, maka tetaplah setia kepada Tuhan. Kata-kata bijak kita hari ini, saat segala yang kuat dan hebat dalam diri kita dikurangi, saat itulah mata kita akan memandang kepada Tuhan. Selamat melangkah sepanjang hari ini, percaya ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Shalom.